Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Pekanbaru, Ustaz. Mohon nasihatnya kepada kaum muslimin dalam menanggapi realita akhir-akhir ini seorang yang mempunyai background Syiah menyebarkan pemahamannya melalui konten-konten YouTube dan viral. Mereka perlahan mulai memasukkan kebencian kepada pemahaman hak manhaj salaf. Bagaimana kita sebagai umat Islam bermanhaj salaf menanggapinya? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fik wa jazakallahu khairan aidan. Tentunya jalan keluar semuanya adalah dengan ilmu. Makhraj minal fitan. Para ulama mengatakan jalan keluar dari berbagai macam fitnah. Ini termasuk fitnah. Adalah dengan cara kita menuntut ilmu. Maka Anda yang bertanya dan kita semua jangan berhenti menuntut ilmu. Pelajari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada majelis-majelis ilmu, ada yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dan mereka memang insya Allah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, duduk di majelis-majelis ilmu mereka. Kalau tidak ada, misalnya dengan melalui televisi dakwah atau melalui televisi atau radio-radio dakwah sunnah, insya Allah ini semuanya membantu. Atau dengan tulisan-tulisan dengan syarat kita mengetahui mereka memang adalah orang yang mengerti ilmu agama, ahli dalam agama tersebut. Bukan sembarangan orang juga kita ambil tulisan mereka. Apalagi di media sosial sekarang semua orang mengambil, ini nggak benar. Lihat siapa yang menulis. Ya, begitu juga dalam masalah membaca buku, lihat siapa pengarangnya. Perhatikan, dan perlu kita juga tanya kepada misalnya ustadz yang lebih berilmu tentang masalah ini bagaimana ustadz kitab ini bagus dan pengarangnya gimana, itu kita bisa juga mendapatkan saran. Ini salah satu untuk keluar daripada fitnah. Itu semuanya bisa diselesaikan dengan ilmu. Kalau kita bodoh, makanya pemahaman yang menyimpang ini akan bermunculan. Itu yang dikatakan oleh para ulama, kalau sunnah mati maka bid'ah akan muncul. Satu sunnah mati, bid'ah akan satu muncul. Dua sunnah mati, dua bid'ah muncul, dan seterusnya. Semakin tersembunyi sunnah itu, maka semakin banyak perkara-perkara bid'ah lawannya muncul. Kalau tauhid disembunyikan, maka syirik akan bermunculan. Dan ini dakwah kita, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar. Kita bukan hanya mengajak orang kepada kebaikan, sholat, puasa, dan yang lainnya, tapi juga kita harus mencegah manusia dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar itu kesyirikan, amalan-amalan menyimpang dalam Islam yang dikenal dengan bid'ah. Dan ini harus kita sampaikan. Ya, tentunya dengan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, juga ada pertimbangan maslahat mudaratnya di suatu tempat, ya. Dan ini yang perlu kita pahami dengan baik. Kalau dikatakan bagaimana menanggapinya, seperti tadi. Dan saya nasihati, kalau kita tidak memiliki dasar ilmu yang kuat, jangan membuka media-media sosial yang seperti ini. Anda masih lemah. Ini namanya syubhat. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, al-qulubu dhaifah, hati ini lemah, sementara al-fitanu qattafah, sementara fitnah itu menyambar-nyambar di dalam hati kita kalau kita tidak memiliki dasar yang kuat.